Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, secara pribadi dari hati yang paling dalam, Bapak minta maaf lahir batin kepada kalian semua ya. Semoga kalian yang sering membuli bisa diberikan hidayah dan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Setelah berapa minggu tidak ketemu, ini ada muka-muka lagi ketemu. Kali ini kita akan sedikit sharing tentang simetri lipat, simetri putar, dan pencerminan. Nah, ini kita kasih ini dulu, pencerminan. Nah, grogi gue kan. Oke, langsung cekidot. Dulu kalian pasti pernah SD kan, jadi kalau pernah SD itu saya yakin kalian sudah tahu apa itu simetri lipat, simetri putar, dan pencerminan. Kalau tidak tahu tanya gurunya aja. Simetri lipat kita singkat SL ya, intinya di sini ya lipat ya kan, simetri itu sama, kongruen. Nah kan, kenal benda ini ya. Ya ini punya simetri lipat enggak? Kita coba simetri lipat itu ketika dia punya lipatan. Nah lipatan ini namanya di situ apa nih? Kita sebut di sini dengan sumbu simetri ya. Di lipatannya itu disebut dengan sumbu simetri. Oke, jadi balik lagi ke ini obat ya, ini bisa jadi masker juga saat corona, tipis. Nah ketika kita lipat ini duit, ternyata dia itu bisa berhimpit ya, bisa menutup satu sama lain, maka dikatakan dia punya satu simetri lipat. Posisinya seperti ini ya. Ini adalah sumbu simetrinya, garis lipatannya. Apakah dia punya simetri lipat yang lain? Kita coba dengan posisi yang melintang. Kalau tadi membujur seperti orang Banjar, sekarang melintang. Nah, ini lipatannya, ini disebut dengan sumbu simetrinya. Ketika ini bisa menutup tepat ya, bisa menutup satu bagian ini, menutup bagian yang lain, yaitu ukuran luasnya itu sama, maka ini disebut dengan sumbu simetri yang kedua. Jadi dia punya berapa? Dua simetri lipat. Ya, ini bentuknya bangun persegi panjang ya kebetulan. Jadi orang-orang dulu mencetak uang tuh harus belajar matematika dulu coy. Dia punya berapa simetri lipat, simetri putar, biar nggak pusing. Jadi itu simetri lipat ya. Nah pertanyaannya di sini ada pertanyaan, ketika saya membuat katakanlah ini garis ini ya, ruas garis ya bagiannya, ruas garis AB. Ruas garis AB itu apakah simetri lipat atau enggak? AB itu apakah sumbu simetri atau bukan? Ya kalian bisa paham. Ketika dia bisa menutup satu sama lain tanpa mengubah, maka itu disebut dengan sumbu simetri dan dia punya simetri lipat berarti. Cuma kalau kadang menutup satu sama lain, meskipun ini luasnya ini sama, tetapi ketika dia lipat itu tidak menutup satu sama lain, maka ya kita misalkan ini ya. Nah, ya ini seperti ketupat ya, tinggal diserok. Nah ketika kita pakai
ruas garis yang diagonal, itu namanya ya, diagonal, maka dia tidak menutup satu sama lain, berarti dia bukan dikatakan dengan sumbu simetri. Berarti ini bukan simetri lipat yang ketiga. Jadi ada berapa simetri lipat pada persegi panjang tadi? 1, yang kedua adalah 2. Itu ya. Itu untuk simetri lipat. Nanti bisa dikembangkan sendiri lagi. Next. Barak lagi taraweh. Oke, yang kedua adalah simetri putar. Ya, karena putar berarti dia P, pusat. Jadi ini pertanyaan saya adalah, apakah ke kalian, apakah setiap bangun datar itu memiliki minimal 1 simetri putar? Ya, jawabannya adalah bukan, karena ini di sini penekanannya di sini. Yang hanya dapat diputar, yang hanya dapat diputar satu lingkaran penuh untuk menghasilkan bayangan tepat dengan bayangan semula, maka dikatakan tidak memiliki simetri putar. Bahasa sederhananya adalah ketika kepala gue pusatnya di sini ya, misalnya pusat putar, kemudian saya putar searah jarum jam gitu, kok nggak tepat menutup tadi seperti awal, berarti berapa derajat, 1 derajat, 2 derajat sampai 90, terus 180 sampai satu putaran penuh itu berapa, 360. Ternyata dia cuma sekali balik ke posisi semula ya, karena dia full gitu. Berarti kepala gue ini punya simetri putar enggak? Ada yang bilang punya 1. Ya ngawur kalau punya 1. Karena di sini tadi sudah dibilang, kalau cuma dia itu diputar terus sampai satu putaran penuh dan dia memiliki itu tadi, berarti dia dikatakan tidak memiliki. Berarti minimal suatu bangun, suatu bentuk itu memiliki 2 simetri putar ya. Ingat kata kuncinya itu. Ini contoh ya. Untuk bangun persegi jelas karena dia punya sisi-sisi. Ingat, ini garis-garis ini disebut sisi ya di bangun datar. Karena sisi-sisinya sama, maka dia kalau diputar 90 dia punya 1, diputar 180 derajat dia punya 2 menutupi, diputar 270 derajat dia memiliki yang ketiga sampai dia balik ke posisi semula. Berarti dia punya 4 simetri putar. Ya, gitu ya. Nah, ini muka gue itu zaman jahiliyah. Sekarang zaman terang benderang karena nggak ada rambut. Apakah ini punya simetri lipat dan simetri putar? Tadi sudah dijawab ya. Nanti taruh foto kalian di sini nih. Dia punya simetri lipat berapa, simetri putar berapa jika punya, atau punya salah satu saja bisa jadi. Nah, kalau ini gue berarti kalau meskipun miring-miring gitu ya, miring-miring ini kalau ditegakkan bentuk manusia itu kan simetris. Berarti minimal dia punya 1 simetri lipat, yaitu tengah-tengah kayak gini. Lalu punya simetri putar enggak? Ya, kalau diputar 360 derajat dia kembali ke posisi semula. Tapi tadi ingat simetri putar itu kalau diputar 360 derajat cuma 1 berarti dia dikatakan tidak memiliki simetri putar. Oke ya. Kita next. Oke, karena ini gratisan gue pause dulu, kita karena supaya yang gratis-gratis tuh cuma maksimal 10 menit. Ya. Segini dulu.